Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Alfi Salsabila. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Indra Prasta PGRI, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara saya terhadap salah satu klien yang merupakan bagian dari populasi khusus. Adapun tugas ini sebagai salah satu tugas akhir dari mata kuliah konseling populasi khusus. Apa sih yang akan dibahas? Nanti akan kita bahas mengenai karakteristik dari narasumber tersebut atau klien. Kemudian yang kedua adalah permasalahan yang sering muncul pada diri klien. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan klien. Selanjutnya adalah potensi apa yang dapat dikembangkan. Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam proses wawancara. Selanjutnya yang terakhir adalah layanan BK apa saja yang tepat untuk diberikan. Langsung saja kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, di slide ini dijelaskan mengenai identitas klien. Nah, di slide ini dijelaskan mengenai identitas klien. Karena identitas dari narasumber harus dirahasiakan, tidak boleh disebarluaskan, maka identitas yang tercantum di atas ini merupakan identitas yang sudah saya samarkan. Di sini saya berikan nama adalah Eugene, usianya benar 15 tahun, merupakan seorang anak laki-laki usia SMP kelas 8. Kemudian dia merupakan dari suku Jawa, asli orang Indonesia. Kemudian anak pertama dari 4 bersaudara. Tinggalnya ada di daerah Kota Bekasi. Adapun narasumber di sini adalah salah satu peserta didik saya atau klien saya di salah satu SMP di daerah Kota Bekasi. Sehingga sedikit banyak saya sudah mengetahui mengenai kejadian apa saja yang sudah dia terima dari pihak keluarganya, seperti itu, yang berkaitan dengan kekerasan di dalam rumah. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan mengenai deskripsi karakteristik dari klien tersebut. Nah, jadi klien ini merupakan salah satu seorang siswa sekolah menengah pertama dari salah satu sekolah SMP yang berada di daerah Kota Bekasi. Klien ini mempunyai riwayat kekerasan yang telah dialaminya dari sejak tahun 2019. Yang mana di saat itu tahun 2019 merupakan tahun di mana ayahnya pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan dia, meninggalkan ibunya serta adik-adiknya dan juga ibu kandungnya atau nenek dari si korban tersebut atau dari klien tersebut. Nah, korban ini atau klien ini mendapatkan kekerasan secara fisik, baik secara fisik maupun secara verbal yang dilakukan oleh ibunya sejak ayahnya meninggalkan keluarga mereka, seperti itu. Jadi tidak dari menurut cerita yang sudah disampaikan dari klien sendiri maupun dari neneknya klien yang tinggal bersama, ayahnya ini pergi saat itu tanpa adanya kejelasan, tanpa adanya istilahnya pamitan dengan keluarganya, tidak ada, sehingga disinyalir ibu korban berperilaku seperti tidak biasanya. Ya, saat ini klien tinggal bersama ibunya, nenek, dan juga keempat adiknya yang masih sangat belia. Adiknya ini masih usia sekolah dasar, bahkan ada yang belum sekolah, masih bayi. Klien kerap kali mendapatkan kekerasan menggunakan alat-alat berbahaya, bahkan senjata tajam seperti pisau dapur. Pernah di suatu masa di mana korban ini ketika melakukan sebuah kesalahan, baik itu kesalahan yang mungkin wajar dilakukan oleh anak-anak seusianya, ya seperti tidak mencuci piring bekas makannya sendiri, atau tidak membantu orang tuanya dalam menyapu, mengepel, dan lain-lain. Nah, emosi amarah yang dikeluarkan oleh ibunya ini disinyalir sangat berlebihan, sehingga kerap kali badan atau tubuhnya si korban ini mengalami memar-memar yang tidak kunjung sembuh. Pernah dia cerita pernah dipukul menggunakan kepala gesper, selanjutnya juga
neneknya pun pernah memberikan penjelasan kepada saya bahwa anak ini atau korban ini pernah diancam menggunakan pisau dapur oleh ibunya yang sudah diletakkan di lehernya seperti itu. Kemudian diselamatkan oleh neneknya tersebut. Dan dari keterangan neneknya pun, bahwa nenek korban, bahwa ibunya tersebut ini sudah pernah melakukan pengobatan dan sudah pernah didiagnostik mengalami stres atau depresi karena ditinggal oleh suaminya tersebut. Sehingga yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Tidak hanya korban yang sudah saya wawancarai, bahkan adik-adiknya pun istilahnya kasarnya terlantar, tidak diurusi oleh ibunya, sehingga semuanya yang meramut, yang membiayai keseluruhan itu adalah neneknya, seperti itu. Nah, hal ini membuat klien merasa terancam saat berada di rumah. Korban ini merasa terancam di rumah sehingga dia juga memberikan penjelasan kepada saya bahwa dia tidak betah berada di rumah karena sudah tidak pernah dekat lagi dengan ibunya. Ya, jangankan dekat, bahkan ngobrol saja tidak pernah, seperti itu. Tidak pernah dicoba, tapi tanggapannya pun tidak sesuai, seperti itu. Nah, sehingga korban ini lebih senang berada di luar rumah, sering bermain, sering nongkrong, seperti itu di luar. Sehingga kerap kali klien ini sehingga kerap kali nenek dari korban tersebut mencari di luar rumah, kalau misalkan saat malam hari dia sebelum pulang, seperti itu. Sehingga yang terjadi pun dampaknya untuk si korban tersebut menjadi pribadi yang tertutup. Dia bertindaknya kasar terhadap yang terlihat itu, korban ini menjadi pribadi yang suka bertindak kasar terhadap teman di kelasnya. Mungkin meniru seperti itu apa yang diperbuat oleh ibunya, sehingga dia menyalurkannya ke teman-teman di kelasnya, seperti itu. Nah, selanjutnya dijelaskan lebih lanjut di dalam slide ini, yaitu permasalahan yang sering muncul. Ya, jadi berhubung korban ini termasuk salah satu peserta didik di sekolah kami, sehingga kami seringkali melihat dan juga mendapatkan laporan bahwa korban atau klien ini seringkali bersikap kasar terhadap teman di kelasnya, entah itu dari ucapan maupun dari perbuatannya. Istilahnya tidak mampu untuk mengontrol dirinya dalam hal berbicara yang baik. Ya, kalimat-kalimat kasar sering terucapkan. Kemudian untuk perilakunya seperti sering menyakiti teman-temannya, sering ringan tangan, entah itu suka mencubit temannya, entah itu suka meludah ke temannya, entah itu suka menyeleding temannya, menyelengkat temannya, seperti itu. Itu sering kali terjadi dan sudah berkali-kali diberikan macam-macam pelayanan BK yang tepat untuknya, namun tetap dalam pengawasan kami. Selanjutnya yang nomor 2, yaitu klien atau korban tidak mampu fokus dalam mengerjakan tugas di sekolah. Hal ini diperkuat dengan nilai-nilai yang ada di dalam tugas-tugas harian dari Bapak Ibu guru, seperti itu. Dia juga termasuk siswa yang masih kurang berprestasi di bidang akademiknya. Dalam pembagian rapor terlihat bahwa dia masih di bawah rata-rata untuk penilaian akademiknya. Selanjutnya yang nomor 3, klien atau korban tidak mampu terbuka dan tidak dekat terhadap keluarganya. Klien juga merasa rendah diri, seperti itu. Ini juga diperkuat dengan penjelasan dari neneknya, yang mana ketika dia diadakan mediasi saat itu, ya, mediasi terhadap neneknya, korban ini sama sekali tidak mau membuka mulutnya untuk berbicara, mengutarakan apa yang dia rasakan, seperti itu. Tapi ketika neneknya ini sudah pulang ke rumah, kemudian kita berikan konseling individual kepada dia mau menceritakan semuanya, termasuk wawancara yang sudah saya lakukan ini, seperti itu. Sehingga dia tidak mampu untuk terbuka dan menyampaikan apa yang dia rasakan, seperti itu. Kalian juga merasa rendah diri dalam arti merasa bahwa dirinya ini memang tidak berprestasi dan pesimis, kurang adanya motivasi dalam diri karena tadi tidak punya dukungan internal dari rumah.
sehingga mungkin yang di rumah ini hanya ibunya yang mungkin kurang memberikan dukungan, bahkan ngobrol saja tadi tidak pernah. Selanjutnya dari neneknya pun yang sangat sibuk sekali untuk mengurusi keluarganya, menghidupi, menafkahi cucu-cucunya, seperti itu. Sehingga untuk lebih terbuka, lebih dekat dengan korban ini dirasa masih sangat sulit, seperti itu. Yang keempat, korban juga kurang termotivasi dalam belajar karena tadi tidak ada dukungan juga, salah satu faktornya. Kemudian nomor 5, yaitu korban mulai tertarik dengan kehidupan luar dan mencoba hal-hal yang dapat merusak kesehatannya. Ya, tadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa korban ini tidak nyaman, tidak merasa aman, tidak merasa tenang berada di rumah karena jiwanya merasa terancam terus. Gerak-gerik yang dia lakukan selalu salah di mata ibunya, seperti itu penjelasannya, sehingga dia lebih senang untuk mencari kehidupan di luar, ya, seperti nongkrong-nongkrong bersama usianya yang teman-teman usianya yang lebih tinggi dari dia, seperti itu. Dan yang dilakukannya ya merusak kesehatannya seperti merokok. Kemudian dia juga pernah mengakui bahwa dia pernah untuk minum minuman yang memabukkan, seperti itu. Walaupun alhamdulillah dari penjelasan dia sudah mulai mengurangi dan menghilangkan kebiasaan untuk minum minuman yang memabukkan. Tapi untuk hal merokoknya ini dia masih dalam tahap pemulihan atau rehabilitasi, seperti itu. Dilanjutkan dengan analisis kebutuhan klien atau korban. Jadi klien atau korban ini sebenarnya memerlukan seseorang yang mampu memvalidasi keadaan dan juga lingkungannya. Karena selama ini yang dia rasakan bahwa dia sudah merasa bahwa dia itu dicap jelek oleh lingkungan sekitarnya, bahwa dia sudah tidak mampu berubah dan tidak mengetahui apa yang dia rasakan di rumah, seperti itu. Dia memerlukan seorang yang mampu memvalidasi keadaannya, bahwa ternyata dia seperti ini karena di balik itu ada perasaan yang tidak dia utarakan. Kemudian perilaku dia yang menjadi tertutup atau kasar terhadap teman-temannya itu adalah dampak dari beberapa faktor yang orang-orang lain itu tidak mengetahuinya, seperti bahwa dia termasuk salah satu korban dari kekerasan yang sudah dilakukan oleh ibunya di rumah, begitu. Kemudian klien atau korban ini memerlukan pendampingan dalam bersosialisasi yang baik. Ya, kalau di sekolah mungkin kami selaku Bapak Ibu guru yang berada di sekolah berusaha semaksimal kami untuk mendampingi korban tersebut dalam bersosialisasi yang baik, karena di rumah sudah diberikan contoh dari ibunya, ya, untuk berinteraksi sosial yang kurang baik, ya, karena menurut penjelasan ibunya ini juga tidak mampu bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya, hanya mengurung diri di kamar, kemudian tidak bisa mengontrol emosinya, seperti itu. Ketika emosinya sudah meledak-ledak, akhirnya tersalurkan ke anak pertamanya ini, seperti itu. Kemudian nomor 3, yaitu klien atau korban perlu meregulasi emosinya dan terhindar dari pengalaman traumatis yang sudah dia alami, ya, sehingga bisa mengatur emosi apa yang harusnya dia keluarkan, apa yang harus dia sampaikan, seperti itu. Kemudian klien juga perlu mengobservasi tindakan yang telah dilakukannya terhadap lingkungan sosialnya, ya, sehingga menerapkan perilaku baru yang lebih baik, ya, dikarenakan beberapa faktor tadi yang memberikan dampak yang negatif untuk korban, ya. Korban ini atau klien perlu mengobservasi tindakan yang sudah dilakukannya. Oh, benar atau salah, ya. Terus kemudian apa yang harus dia lakukan ke depannya, apa yang perlu diperbaiki. Klien membutuhkan hal itu, begitu. Kemudian diberikan bantuan untuk menerapkan atau merencanakan perilaku-perilaku baru yang lebih baik lagi. Hal-hal apa saja yang sudah dia lakukan selama ini di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya dirasa belum tepat dilakukan, maka diberikan perencanaan yang baik. Apa yang perlu diubah, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dia lakukan, seperti itu. Baik, selanjutnya di slide ini merupakan potensi yang bisa dikembangkan dari korbannya. Setiap manusia, setiap individu pasti memiliki potensi, pasti memiliki bakat di balik semua kekurangan yang sudah dia punya, ya, yang dia punya. Nah, adapun korban atau klien ini termasuk salah satu siswa yang memiliki potensi di bidang ekstrakurikuler atau non-akademik.
ya sudah didukung oleh guru ekstrakurikuler bahwa korban ini termasuk siswa berprestasi, sudah pernah mengikuti beberapa kompetisi dan alhamdulillahnya dia menang dan dapat mengharumkan nama sekolah, dan itu merupakan salah satu potensi yang sudah dan dapat dikembangkan lebih dalam lagi seperti itu. Kemudian yang bisa dikembangkan selanjutnya adalah keterampilan dalam bersosialisasi. Nah, ini juga perlu pendampingan khusus di mana dia mencoba untuk tetap berusaha bersosialisasi dengan keluarganya, tidak menjadi pribadi yang tertutup terhadap keluarganya seperti itu. Dan itu juga telah diterapkan, dicoba sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah mulai ada perubahan yang baik. Selanjutnya yaitu bersosialisasi dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah. Bagaimana cara berbicara yang baik, santun kepada bapak ibu guru, dan yang terakhir adalah bersosialisasi dengan teman khususnya di lingkungan sekolah, karena yang sering terpantau dan memang kesehariannya full di sekolah karena pulang sekolah itu ada kegiatan ekstrakurikuler yang telah dia ikuti. Nah, bagaimana caranya untuk tetap hidup berdampingan dan mampu menghargai lingkungan sekitar, tidak menghakimi diri sendiri maupun menghakimi teman-temannya, dan mampu meregulasi emosinya dengan baik. Selanjutnya, yaitu kendala yang dihadapi dalam proses wawancara. Ya, memang kebetulan saat itu di awal perencanaan wawancara, klien ini cukup sulit ditemui ya, karena korban atau klien ini termasuk siswa yang sering mengikuti kegiatan kejuaraan di luar sekolah. Kemudian korban ini atau klien ini juga termasuk siswa yang kehadirannya cukup minim seperti itu, sering izin, sering sakit, bahkan beberapa kali juga sempat alfa, tidak ada keterangan, dan ini juga kehadirannya juga perlu diperbaiki juga untuk klien. Baik, selanjutnya yaitu memang perlu waktu yang cukup lama untuk klien agar mampu terbuka terhadap apa yang dia rasakan. Karena tidak dipungkiri, walaupun kami sudah sering berpas-pasan, sering bertemu, sering berbincang-bincang, sering mengadakan sesi konseling, namun pengalaman traumatis itu mungkin masih belum menghilang, masih membekas di dalam perasaannya, dan itu merupakan tantangan kami dalam mengadakan sesi wawancara atau konseling tersebut. Nah, selanjutnya adalah layanan BK yang tepat diberikan untuk korban. Ya, termasuk yang pertama yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Ketika kami telah mengetahui bakat apa, potensi apa, minat apa yang dia miliki, nah kemudian kami mengarahkan untuk fokus terhadap apa yang dia senangi agar tidak berlarut-larut dalam perasaan traumatis tersebut. Alhamdulillahnya sampai sekarang dia masih menekuni hal tersebut, dan itu menjadi salah satu proses dia dalam berpulih. Kemudian yang kedua ada layanan konsultasi, kemudian nomor 3 ada layanan mediasi, yang keempat adalah layanan konseling individual. Nah, di sini kami memberikan keterangan bisa juga dilakukan dengan pendekatan konseling gestalt. Ya, karena ketika kami menanyakan bahwa dia belum berani untuk menyampaikan apa yang dia rasakan kepada ibunya, kepada neneknya, kepada adik-adiknya. Nah, ini merupakan layanan pendekatan konseling yang tepat dilakukan. Yang dia bisa berbicara dengan seakan-akan ibunya atau neneknya tersebut ada di depan dia, menggunakan media yang merasa bahwa itu adalah ibunya atau itu adalah neneknya, dengan menggunakan kursi kosong juga bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah dengan pendekatan konseling behavioral, ya, dengan tujuan untuk siswa ini atau korban ini agar memiliki perencanaan atau dapat merubah perilaku yang dirasa kurang tepat, menumbuhkan perilaku yang atau tingkah laku yang baru yang lebih baik. Ya, cukup. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, merupakan hasil wawancara saya terhadap salah satu korban atau ya salah satu klien saya juga di sekolah. Ya, di sini saya mengambil kutipan dari seorang yang tadi dikenal bahwa anak merupakan peniru terbaik. Jadi berikanlah mereka sesuatu yang hebat untuk ditiru, sebagai pelajaran kita bersama bahwa apa yang kita lakukan itu seringkali bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, dan kita
berusaha untuk memulihkan diri kita agar bisa menjadi pribadi yang memiliki kehidupan efektif sehari-hari. Ya, terima kasih. Mungkin banyak kurang dari saya, mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.